Lembaga Pemilih Indonesia pernah menelusuri media soal berita-berita kampanye hitam dan kami menemukan lebih dari 25 poin kampanye hitam itu disasarkan ke Jokowi. Kurang dari 5, sekitar 3 sampai 5 ke Prabowo yang serius. Nah, dari sini kelihatan memang bahwa korban yang paling fatal dan serius adalah Jokowi. Tetapi sekali lagi, apakah kampanye hitam itu sesuatu yang boleh atau tidak boleh di dalam demokrasi? Itu pertanyaannya. Tradisi kampanye hitam itu memang bermula di Amerika, terutama setelah perang Vietnam itu berakhir ya, karena banyak bekas militer masuk ke politik, lalu keterlibatan mereka itu kemudian dipermainkan oleh lawan untuk. Nah, saya mau mengatakan bahwa kampanye hitam itu sebetulnya kultur yang tidak sehat di dalam demokrasi, ya, kecuali yang negatif. Kenapa? Karena kampanye hitam isinya itu adalah fitnah, manipulasi, kebohongan, dan sebagainya. Tapi efektif atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kemudian siapa yang melakukan kampanye hitam? Secara teoretis, kampanye hitam dilakukan oleh kandidat yang tidak kuat, yang tidak punya percaya diri, dan yang menganggap lawannya terlalu hebat. Jadi kalau Jokowi korban terbanyak, bisa ditarik kesimpulan secara logistik bahwa memang Jokowi terlalu kuat sehingga diserang secara hitam tadi. Nah, itu secara teoritis. Nah, bisa dampaknya ini sangat buruk. Dia bisa menghabisi atau menabrak, menghancurkan popularitas atau image dari kandidat yang hebat itu, tetapi bisa juga terbalik, dia kontraproduktif. Kalau kampanye hitam berulang-ulang, terus kemudian disikapi oleh korban dengan coba memperlihatkan fakta-fakta yang membuktikan itu tidak benar, justru berbalik dia diuntungkan. Apalagi dalam kultur politik Indonesia, masyarakat kita cenderung sentimental, jadi mencintai yang dizolimi. Nah, itu sering terjadi. Oke, baik. Dari kubu Prabowo Hatta, Anda setuju yang dikatakan oleh pengamat kita tadi? Ya, jadi yang pertama ya, kita semua sepakat tidak boleh ada kampanye hitam. Di awal tadi kampanye negatif juga saya kira masyarakat kita belum siap. Ada waktunya, bukan sesuatu yang salah ya. Tapi kalau kampanye hitam saya kira sesuatu yang salah ya. Kalau tadi pertanyaan lebih banyak dari pasangan nomor 2, saya kira pasangan nomor 1 ini nggak kalah banyak ya. Kampanyenya maksudnya? Nggak kalah banyak diserang oleh kampanye hitam ya. Bahkan bertubi-tubi dan luar biasa banyak rekayasa. Tapi yang paling penting kan karakter daripada pemimpin itu sendiri ya. Banyak relawan, banyak simpatisan. Yang penting karakter daripada pemimpin kita yang akan kita pilih, pokoknya Prabowo Hatta dari kami umpamanya. Kemudian yang kedua adalah, yang tidak kalah penting adalah, yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa sekarang ini di Indonesia karena masyarakatnya masih sentimental dan sebagainya, itu orang itu kalau mau menang berusaha untuk dizolimi. Nah, ini yang menarik. Dalam demokrasi kita tidak hanya pilpres, pilkada, bahkan pileg, untuk menarik simpati berusaha untuk menzolimi. Maksud Anda menyerang diri sendiri seperti itu? Banyak yang seperti itu, ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi memang banyak yang seperti itu dilakukan. Nah, contoh juga yang menarik kasus obor rakyat kan sudah terbukti sampai hari ini tidak ada dilakukan oleh pihak kami, dari pihak orang lain. Itu yang menarik. Yang terakhir ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak pada masyarakat Indonesia semuanya bahwa ada kelompok besar di luar yang memang tidak ingin Indonesia besar. Ya, yang ingin Indonesia pecah, ingin Indonesia hancur, sehingga momentum pilpres kali ini, momentum yang paling pas timingnya bagi kekuatan besar tadi untuk mengadu domba putra terbaik bangsa ini. Ya. Saya ingin mengajak pada masyarakat Indonesia untuk tidak terpengaruh, jangan sampai terprovokasi berbagai bentuk kampanye hitam yang ada, karena ada pihak luar yang ingin mengambil keuntungan. Bukan pasangan 1 atau pasangan 2 yang mengambil keuntungan, tapi ada pihak besar di luar yang ingin Indonesia tidak maju. Pihak besar di luar itu maksudnya asing? Saya tidak bilang seperti itu, tapi memang ada kekuatan besar yang selama ini ketakutan kalau Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang besar, menjadi kuat. Dan sekarang memang momentum Indonesia ke depan bisa menjadi negara yang maju, besar, dan sejahtera. Itulah yang disampaikan oleh kami. Terima kasih. Terima kasih. Bang Ferry, Anda setuju satu, pihak yang sekarang ini biasa dikatakan Boni tadi yang terzolimi biasanya mendapat dukungan dari masyarakat. Ada kemungkinan, mungkinkah kemudian pihak itu menzolimi diri sendiri? Dan Anda setuju dengan pernyataan Mas Riza tadi bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang tidak mau Indonesia ini maju? Untuk yang menzolimi kemudian mendapat sebuah simpati dari masyarakat, saya kira itu adalah satu hal yang tidak bisa dirancang. Ya, dan yang menurut saya kalau itu dirancang justru semakin ketahuan.
Tapi apa yang kemudian kami lihat sebenarnya adalah kebetulan pasangan Jokowi JK adalah orang berpengalaman dalam pemilihan. Ya, berpengalaman. Dia pernah maju dalam pilpres, maju dalam pilkada. Saya kira dia tahu betul, ini segala macam memposisikan isu, sehingga dia menjadi orang yang sangat tenang dan tahu betul siapa dan apa yang harus dilakukan. Ya kan, berbeda dengan sebelah, ya kan? Karena kebetulan saya kira dua-duanya belum punya track record pemilihan barangkali ya, tanpa melihat ini baru pengangkatan, ya kan, yang capresnya sering kali diangkat, yang cawapresnya juga diangkat, baru ikut pemilu DPR barangkali waktu itu pernah. Jadi pengalaman pemilihannya kurang gitu. Jadi ini yang juga menurut saya juga mencerminkan bagaimana kita melihat sebetulnya kualitas kontestasi. Jadi apa yang dikatakan bahwa sebenarnya ketika memang hanya ada dua, itu harusnya ada pihak yang tanggap di antara semua pihak. Ketika itu ditudingkan, kita bisa menjelaskan. Nggak bisa dikatakan bahwa kemudian obora itu terpisah. Ya kan, ketika substansinya kemudian ya kan merugikan pihak ini, kalau memang punya komitmen, ya dia menjadi bagian yang ikut mendorong bagaimana Polri dan Bawaslu mengambil tindakan. Jangan mengatakan bahwa seolah-olah tidak dari kami, tapi menikmati. Itu kan soal-soal lain, ya kan? Tapi menikmati menikmati hasilnya, gitu artinya sesuatu. Nah, yang kedua, menurut saya kalau ada kekuatan besar, saya kira itu sangat bisa kita cegah jika kita memang dari awal menyadari bahwa ini adalah kontestasi politik, bukan pembunuhan, ya kan? Nah, makanya saya katakan bahwa jangan pernah kita berpikir bahwa ini adalah ketika kemudian pilpres berakhir maka terpecah. Pembunuhan apa tadi maksud Bang Ferry? Ya, karakter? Pembunuhan karakter, ya ini adalah lawan musuh. Kan kalimat perang Badar dari mana? Nah, itu menurut saya ini bukan perang. Itu yang saya katakan, bagaimana kita bisa meyakini himbauan damai, himbauan yang sangat baik tadi, luar biasa, bermartabat, tapi kemudian tokoh-tokohnya bilang ini perang siapa? Ya kan, siapa sedang berperang? Kita sedang berkontestasi. Itu menurut saya sesuatu yang menurut saya harus kita beri contoh. Keteladanan negeri ini nggak ada, antara ucapan, antara tindakan itu bisa berbeda. Baik, Boni, saya silakan. Menambah sedikit sekaligus menanggapi Mas Riza tadi soal obor rakyat. Saya juga mendalami kasus ini, ya Setiardi yang sebagai yang pengurusnya ya, yang pemretnya yang mencetak itu. Ya, ketika itu dia bekerja di istana sebagai deputi staf khusus presiden dan juga dia komisaris BUMN. Dan kawan ini kan bekas teman SMA di Bandar Lampung ya, si Andi Arief, staf presiden SMA Negeri 2 kalau nggak salah. Dan kemudian dia mengaku pernah melapor ke atasannya itu Felix Wanggai sebelum dia melakukan penerbitan obor rakyat. Saya menelpon Felix Wanggai dan Felix dengan nada agak tinggi dia mengatakan, bro saya tidak tahu menau dan segala macam, tapi bahwa dia minta izin sebelum tinggalin kantor, iya. Izin untuk cuti, tapi bukan untuk menerbitkan obor rakyat. Kita tidak tahu lebih persisnya, tetapi itu kan bahasa kemudian. Ya. Saya mau mengatakan begini, kalau Setiardi bilang dia tidak mendukung nomor 1 Prabowo atau nomor 2, tetapi ketika dia menerbitkan karya seperti obor yang ternyata menyerang nomor 2 Jokowi, secara implisit dia mau membela nomor 1. Nah setelah itu juga kuasa hukum Setiardi itu datangnya dari tim sukses Prabowo Hatta. Ya. Jadi by common sense kemudian kita semua bisa berkesimpulan memang Setiardi setidaknya disukai atau didukung oleh Prabowo Hatta. Itu maksud saya bahwa model-model kampanye hitam itu memang tidak langsung dilakukan oleh kandidat. Tetapi dia punya banyak mekanisme, bisa direct, bisa indirect. Nah, yang seperti ini yang biasa membingungkan, yaitu memakai tangan-tangan orang lain. Nah, disinilah perdebatan kemudian yang tidak akan berujung, tetapi kesimpulan itu hanya bisa dirasakan. Mana yang benar, mana yang salah. Oke, pertanyaan berikutnya lalu bagaimana tindakan dari KPU dan juga Bawaslu? Kami akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi.